Hi Soul Family, sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik buat Anda in this new pick a card reading. A very exciting reading untuk tahun 2024-mu. Hari ini kita akan baca tentang spiritual, tentang finansial, tentang kehidupan 2024. Plus nanti pakai charms juga. Dan ada video terusannya ya guys ya, untuk lebih spesifik lagi ngelihat apa sih yang akan terjadi di 2024-mu. Dan tentunya aku sudah duluan tadi baca. It's very beautiful. 2024 memang sesuatu ya. So guys, di sini ada 3 pilihan untuk membuatmu bantu lebih gampang milih palnya. Gak boleh 1 atau 2 pilihnya, boleh semuanya enggak. Terserah kamu aja, bolehlah. Yang penting ambil aja sugesti positifnya, buang yang tidak baik ya, yang tidak resonate di hati, dibuang aja, dicuekin aja. Kita semua punya daya untuk memilah dan memfilter informasi yang masuk. Kita tujuannya untuk fun dan juga untuk ambil sugesti baiknya. So, 3 pilihan. Pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3. Pile nomor 1, mari kita dekatkan. Ini adalah garnet. Fungsi garnet adalah untuk mengeluarkan semangat gairah, manifestasi, dan juga stabilitas. Oke. Pile nomor 2, kita punya yang bentuk hati, obsidian. Obsidian fungsinya untuk perlindungan, purifikasi, pembersihan ya, dan keseimbangan. Untuk grounding juga bisa, untuk bawa kestabilan, stabilitas. Lalu kita punya yang ketiga, tiger eyes. Tiger eyes ini buat apa sih? Untuk melepaskan ketakutan, kecemasan, membawa keberanian, kepercayaan diri, dan kejelasan dalam waktu yang sedang buat stres. Oke. Tiger eyes juga bisa untuk keuangan sih, untuk beberapa orang kesana arahnya. Oke. Kita fokuskan kepada intuisi kita dan coba tenangkan diri, lihat mana pesan yang paling membawa pesanmu, sugesti baik untuk 2024-mu. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung di Pick a Card Reading namanya, pilih kartu. Di sini ada 3 pilihan waktu nanti. Bisa lihat di timestamps atau di komentar yang aku pin. Tinggal klik aja warna birunya supaya langsung lompat ke file pilihanmu ya. Oke, dan untuk untuk sesi denganku di online atau di nanti meetup sudah open pendaftarannya ya. Silakan kontak Kak Yokta untuk daftar. Dan juga semua infonya itu ada di box deskripsi dan juga tadi setelah intro aku masukkan kontak-kontak personku. Oke guys, kita akan mulai readingnya. Tinggal cek di timestamps untuk lompat ke pilihanmu. See you on your timestamps. Halo, pile nomor 1 yang pilih garnet. Garnet. Oke, kita simpen dulu ini. Dan kita baca dulu tarotnya ya. Untuk tahun 2024, pile 1. Aku gak baca reverse. 3 of Pentacles. The World. Three of Cups. The Devil. The Star. Oke. Bottomnya 4 of Swords. Kerja sama, komunitas. Di sini aku ngerasain fun, berkumpul, buat acara,
buat sebuah tujuan bareng dan melakukan membawa perbaruan ya. Ada perbaruan ke siklus baru, dan ini sesuatu yang sudah ingin dilakukan sejak dulu. Ada kesempatannya, ada peluangnya untuk bangun kebahagiaan ini. Ini kayak kalau bisa dibilang kayak party non-stop. Kita terus-terusan buat acara, terus-terusan buat pesta. Tapi di sini karena ada Three of Pentacles, ini kemungkinan kerjasama non-stop ya, kerjasama terus-terusan untuk ngebangun sebuah tujuan. Tapi di sini cuma satu sih, harus ada kehati-hatian karena ini namanya link ngebuka link lagi kan, ngebuka link lagi, dan tidak semuanya baik untuk buat kita. Ada beberapa orang yang pengaruhnya juga tidak terlalu positif untukmu, dan kamu akan belajar untuk melihat itu nanti. Belajar di 2024 untuk memilah environmentmu, memfilter mana yang membawa pengaruh baik. Meskipun mungkin di awalnya cukup positif, dianya cukup baik, tapi lama-kelamaan berdasarkan waktu berjalan, kelihatan gitu ada ketidakcocokan. Dan itu normal ya dalam hubungan pertemanan, bisnis, normal. Cuman ada batas di mana soalnya ada devil yang keluar cukup kencang. Ini ada godaan yang bisa dibawa pengaruhnya dari ketidakcerdasan dalam memilih lingkungan, memilih pertemanan. Tapi Tuhan akan bantu untuk nge-guide kamu untuk bisa lebih selektif, bahwa semua hal yang kamu lakukan itu juga tetap akan ngebawa kebaikan. Hanya saja ada pelajaran-pelajaran tertentu yang nanti beliau akan bantu bimbing, seperti misalnya memilah teman mana yang punya kecocokan visi misi, bukan cuman sekedar punya minat yang sama udah pasti akan cocok ya. Tidak, ada yang mau diberikan sama Tuhan itu yang justru klik banget, dan itu datang dari perjalanan kenal dulu, nanti ganti lagi circle, nanti ganti lagi geng geng berteman, ganti lagi, emang kayak gitu sampai dapat yang sejati, yang betul-betul ada selamanya di hidup kita ya. Itulah kehidupan, karena manusia semuanya berubah dan kita pun berubah. Ada yang ikut perubahan kita, ada yang tidak. Bukan berarti kalau kita berubah kita lebih baik, enggak. Kita punya kesempatan untuk upgrade duluan aja, untuk level up, untuk growing, bertumbuh duluan aja. Dan orang-orang yang biasanya tidak lagi cocok dengan kita akan mulai ada ketidaksukaan, ada konflik, atau kitanya pun tidak nyaman lagi untuk berada di sekitarnya ya. Jadi hati-hati dalam memilih pertemanan. Boleh have fun, boleh kamu melakukan apa yang kamu suka, tapi tetap bijak, karena menjadi spiritual tidak kebablasan, tidak juga membangun atau buat sesuatu itu dengan fondasi yang salah. Oke, karena kalau fondasinya kurang tepat, yang datang juga nanti kurang tepat. Ya, selalu ingat lagi kembali pada fondasi, pada niat. Mau apa ini? Melakukan ini. Buat komunitas ini mau apa? Mau buat apa lagi nih? Dan kenapa? Ya, the devil hanya datang pada orang yang punya masih ada PR di dalam dirinya. So di sini juga pelajaran untuk lihat, oke, aku masih narik orang-orang seperti itu. Apa sih alasannya? Oh ya, karena dulu aku sevibrasi. Misalnya, kamu punya temen, dia nih tidak bisa berkomitmen, misalnya kayak gitu ya. Dia tidak bisa berkomitmen, dan lama-lama kamu yang sudah ingin berkomitmen, sudah ingin settle down, tidak akan terlalu cocok lagi sama orang seperti itu. Tapi waktu di satu titik kehidupan sebelum dirimu berubah, kita cocok. Kenapa? Karena kita belum bertumbuh, belum menyembuhkan luka, jadi ketemu. Nah, tapi di saat kita sudah, kita biasanya akan menjauh, atau dia yang akan menjauh dari kita. Dan itu alami ya, seleksi alam. So, ada kebahagiaan, ada kebijaksanaan, memilih pertemanan, ada bimbingan dan tuntunan yang maha kuasa dalam keseharianmu, dalam kehidupanmu. Ada kerjasama, bisa ada reuni juga, rekonsiliasi, membangun komunitas,
yang jauh lebih sehat lagi. Tapi setelah melalui ujian itu, kamu akan lebih kuat lagi untuk memilih pacar kamu. Oke, ini ada finansial, coba ya kita lihat. Finansial grup 1. Partnership, ya, partnership, kerjasama, berpartner. Izinkan kerjasama sehat mendukung masuk ke dalam kehidupan pribadi dan karirmu, dan keduanya diuntungkan sebagai hasilnya. Kamu menerima bantuan dari surga dan dari orang yang membawa skill, kemampuan, dan sumber daya yang dimaksud. Ada kerjasama, ada ini ngumpul dalam satu kesempatan yang dibuka oleh semesta dalam kehidupan ini untuk bisa bersama ngebangun sebuah kerjasama, ngebangun bisnis, duit ya, cari duit bareng, cari happiness bareng, ngebangun siklus baru bareng, belajar tentang kehidupan bareng, berkembang spiritual bareng. Ya. Clean energy food, bersihkan. Saat kamu mengisi tubuhmu dengan makanan sehat yang organik, kamu akan meningkatkan level energi dan kemampuan berfokus. Ini akan meningkatkan kepada efisiensi, ide-ide yang lebih baik, vibrasi yang lebih tinggi yang akan menarik kesempatan emas dan hubungan yang menguntungkan. Ya, ngaruh makanan ke sekitarmu. Karena makanan baik juga akan menarik teman-teman yang juga suka makanan yang baik gitu kan. Menarik juga orang-orang sobi misalnya, organic club yang sama-sama ke sana. Dan itu juga bantu untuk energi kita, vibrasinya lebih sehat, hingga bisa menarik kesempatan sehat, pertemanan sehat, dan lain sebagainya. Oke. Do the work. Lakukan pekerjaannya. Tidak cukup bermimpi atau cuman berdoa. Kamu juga harus melakukan sesuatu. Sebuah langkah positif yang kamu dipandu untuk ambil. Konsistenlah bekerja pada prioritasmu. Akan membuatnya bertumbuh seperti sebuah kebun bunga yang indah. Ya. Tidak lagi hanya berdoa dan mengharapkan semua dibawa oleh Tuhan ke pangkuan kita ya. Kita juga harus ada dansa dengan berusaha, lepaskan, tunggu, usaha lagi, lepaskan, tunggu. Itu akan meningkatkan kecerdasan emosional kita untuk melihat kondisi, tapi juga untuk tidak melewatkan dengan alasan nanti Tuhan yang bawa. Punya kita nggak akan kemana. Punya kita juga bisa diambil jika kita tidak benar mengurusnya ya kan. Kita nggak dipercaya lagi untuk pegang itu. Jadi di sini ada keseimbangan untuk melakukannya. Bukan cuma doa dan minta, tapi juga untuk mewujudkan, untuk bekerja, untuk berusaha. Bukan semuanya harus datang ke kita. Itu mindset yang sangat egois ya. Mindset yang sangat prideful. Mindset default ini. Mindset dimana kita semua akan datang padaku, semua akan attract ke aku. No, hidup itu dua-duanya. Kita berusaha, kita juga menarik. Ya, jika kamu misalnya merasa, aku udah punya segalanya, terutama maskulin misalnya ya, cewek-cewek yang datang ke aku, bisa banget, karena kamu kaya, gitu kan? Karena kamu punya uang banyak, ya. Cewek-cewek akan datang ke kamu. Tapi seperti apa mereka? Karena jika mencari yang berkualitas, mereka tidak akan bisa dijadikan kaset. Mereka tidak akan bisa dijadikan doormat ya. Tidak akan bisa. Biasanya yang sudah sehat tidak akan mengejarmu. Nah, jadi seperti itu. Balance.
Kalau mau dapat yang sehat, tetap maskulin segimanapun kayaknya, feminin segimanapun cantiknya, tetap harus proaktif. Tetap. Dan itu justru akan nunjukin memang seperti tadi contoh tadi, maskulin ini sehat. Dia mencari yang sehat dengan dia berusaha. Karena kalau semuanya datang mudah, ya dia juga nggak akan appreciate, tidak akan hargai. Yang datang seperti itu juga kan bukan high quality girls gitu buat mereka, misalnya begitu. Dan untuk para feminin, semua sudah, misalnya cowok-cowok takluk padamu dan kamu bisa semena-mena sama mereka, yang nggak bisa juga untuk dapat sebuah hubungan sehat. Nggak, kita juga harus proaktif. Mereka kejar kita, kita respon. Begitu, jadi ada keseimbangan antara menarik dan memberikan, menarik dan memberikan, kayak gitu ya. Semua itu selalu dibutuhkan, karena sia-sia bermimpi dan berdoa tanpa usaha. Oke, so sia-sia bermimpi kesuksesan finansial tanpa usaha. Kalau ingin maju secara cepat, majulah sendiri. Tapi jika ingin berkembang secara pesat, bekerja samalah. Aku suka itu dari siapa ya? Kayak dari Steve Jobs ya. Waktu sendiri, apapun bisa dilakukan. Tapi memang bekerja sama juga punya keuntungan dan manfaatnya juga ya. Terutama dalam menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Walaupun kita belajar self, tapi kita tetap butuh orang lain. Kalau tidak ada orang lain, kita tidak akan tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Siapa yang apresiasi? Siapa yang jadi tolak ukurnya? Oh iya ya, aku masih ke-trigger, berarti aku ada luka. Oh iya ya, aku happy lihat dia sesukses itu, berarti aku juga punya impian itu. Tetap kita bekerja diri itu untuk pada akhirnya akan keluar lagi. Jika itu menyangkut modern spirituality ya, lebih challenging lagi daripada bekerja lalu tidak ada tolak ukurnya. Ya, lebih challenging lagi karena setiap hari jika menyangkut ada orang lain, kita selalu akan ada trigger. Selalu akan ada penyebab yang trigger dari sosmed, dari orang lain, dari keluarga, dari apapun. Ya, dan itu justru perkembangan yang lebih pesat dalam dunia spiritual. Ya. Oke. Bisa stabil di tengah sebuah kekacauan. Akan mengembangkan secara pesat perkembangan spiritualmu. Challenging. Oke. Kita lihat tadi dari sini. Untuk yang cinta, menyusul ya. Menyusul untuk 2024 love life. Oke. Kita lihat perkembangan spiritualnya. Cleansing. Releasing the old, energetic tune up, new beginnings. Melepaskan yang lama. Tune up tuh ya. Mengisi energi. Awal baru dalam kehidupan spiritual, awal baru dalam pertemanan spiritual, percintaan, perbisnisan. Yang punya fondasi yang lebih sehat ya, yang punya fondasi sesuai dengan belief spiritual, yaitu kasih sayang, kejujuran, yang kayak gitu. Bersih dari segala sisi, dari mindset, luka, pertemanan, keuangan, luka-luka lama yang harus diputar lagi, pembersihan mimpi lama yang sudah tidak resonate lagi dengan kita, masuk ke mimpi baru yang lebih sehat dan lebih sesuai dengan kita sekarang. The mist, kabut. Percayakan kompas di dalam dirimu, dibimbinglah dari dalam, ya. Dibimbing dari dalam. Berusaha untuk, ya ini, ada panduan semesta, ada panduan Tuhan yang akan masuk ke dalam dirimu jauh lebih
kencang lagi ya suaranya tahun depan di 2024 akan ada sebuah kemampuan untuk bisa mendengarkan jauh lebih jernih pada petunjuk-petunjuk Tuhan, pada arah dari kebaikan yang akan ngebawa ke takdir, kebaikan, impian. Ya, pada fase untuk mendengarkan kita pasif dulu, kita doa dulu. Tapi begitu dapat jawaban, jangan buang waktu, kita mulai berjalan ke sana. Dan itu akan terus jadinya. Oke, anak ini dikasih tahu, dia jalan. Tidak banyak meragu, dia jalan. Nah, nanti dia begitu bingung lagi, dia doa lagi, dikasih tahu lagi, jalan lagi. Itu akan semesta kan suka yang kayak gitu ya, bergerak terus gitu dianya. Tidak cuman minta kamu aja deh, semesta yang ngebawain temen-temen ke aku, cintaku bawa ke aku, uangku bawa ke aku, tapi nggak berusaha. Ya, tentu saja. Berarti kan harus ada didikan untuk bisa, harus ada pelajaran lebih untuk orang itu supaya mau berusaha, bukan cuman sekedar minta. Gitu. Oke. Last one, Selkie. Come out of hiding, embrace who you really are. Keluar dari persembunyian dan merangkul siapa dirimu yang sesungguhnya. Ya, sudah ada sebuah keputusan untuk kembali bersosialisasi, aku lihat ya. Kemungkinan besar ini adalah orang-orang yang PL1 ini adalah tipe yang sudah bersembunyi mungkin lama dari pergaulan, atau sudah banyak merubah sisi hidupnya sehingga mencari lagi sebuah pola hidup baru, komunitas baru, tujuan baru. Dan sekarang ini waktunya 2024 untukmu keluar, untukmu mengeksplor dan membangun lagi mimpimu, fondasi hubunganmu, fondasi finansialmu, fondasi kehidupanmu baru. Ya, biasanya kan kita gitu ya, habis kena kesadaran, pencerahan bertubi-tubi, kita akan punya shock, kita akan punya ketakutan untuk melangkah dulu, karena kita sudah mulai melihat segalanya berbeda. Kita sudah mulai tahu, oh, apa yang kita percaya dulu belum tentu lagi valid, berlaku dengan kesadaran baru itu. Itu butuh proses ngurung diri, isolasi ya, ngurung diri, sampai akhirnya ada sebuah dorongan lagi dari semesta, keluar, kejar impianmu. Mau berapa tahun kamu mengurung diri, mau berapa tahun mengasihani diri, semua yang berada di awakening pasti ambruk tanpa terkecuali, hanya untuk bangkit lagi. Oke, maju. Nah, itu akhirnya bisa bertemu orang-orang. Tadinya mungkin ada yang tidak tepat, tapi nanti lama-kelamaan partner-partner tepat dalam hidup, relasi-relasi baik untuk kehidupan. Oke. I am patient, knowing that whatever is from of the highest good is coming to me. I am patient, knowing that whatever is of the highest good is coming to me. Aku sabar mengetahui apapun yang datang dari kebaikan tertinggi akan datang padaku. Ya, ini keseimbangan dari giving, receiving, pasif, aktif, meminta, berdoa, dan berusaha. Dirimu di 2024 akan ada keseimbangan ke sana. Oke. Kemungkinan besar dulu kalau misalnya keseimbangannya baru datang sekarang, dulu tipe yang cuman menjalani satu ya, narik doang, chasing doang, kejar doang. Nah, sekarang nggak bisa, harus ada keseimbangan di keduanya. Oke. Coba aku rapin. Mari kita lihat charms. Kita lihat house ya. Mana nih? Sebentar. Oke. Kita lihat house apa yang akan sangat kuat untuk 2024.
Fifth house, kreativitas, kumpul, komunitas, have fun, keluar lagi, ngeluarin kekuatanmu. Cinta, romansa juga ada bagiannya di sini. Kita akan baca ya, romansa percintaan 2024, beda video nanti. Terus inner child, tentang anak juga, bisa ada yang punya anak atau ada yang menyembuhkan luka-luka inner child-nya, kembali untuk seperti memperbaiki dan memberikan apa yang dulu hilang di sisi kecilnya. Oke, kita lihat lagi. Fifth house, 11 house. Lagi-lagi tentang link, jaringan, persahabatan, humanitarian, tentang kemanusiaan, tentang teknologi juga. Bisa aja ya ada banyak pertemanan di online atau membangun jaringan online, membangun bisnis, kemanusiaan, juga intelektual. Belajar lebih baik soal kehidupannya. Dan menerima keunikan dirimu. Sebagaimanapun. Mungkin sangat aneh dilihat orang, tapi selama dirimu puas dengan pertumbuhanmu, artinya kamu sudah berjalan di jalan yang tepat ya. Last one, the biggest house energy. Sixth house, rutinitas. 6 or 9? 6 I think. Rutinitas, jadwal yang lebih teratur, kembali ke kehidupan sehat, kembali ke kebaikan, kebiasaan-kebiasaan hidup yang akan bantu dirimu jauh lebih sehat lagi, jauh lebih terdukung dari segi fitnessnya, makan baiknya, dan lain sebagainya. Juga nggak tahu kenapa, aku ngerasain kamu akan ketemu someone special di tempat kamu melakukan rutinitas itu. Ayo lo, di tempat kamu mulai beraktivitas dan keluar dari gua persembunyian. Kamu akan ketemu someone special. Bukan cuma teman, tapi juga ini bisa buat asmara ya. Dan ini harus ada keseimbangan antara berusaha dan menunggu, berusaha dan menunggu. Itu tadi masuk kotakku. Oke. Itu untuk charmsnya. Kita lihat zodiak. Mungkinkah ini pertemanan atau konfirmasi untuk zodiakmu sendiri ya? What is the zodiac? Virgo, Scorpio, Aries, Sagittarius, Capricorn. Oke. Virgo tadi 6th house, ada keteraturan. Sagittarius ada freedom, ada mulai mengurus lagi kecantikan, ketampanan diri ya, mengurus kulit, mengurus rambut, mengurus apapun. Kamu mulai lebih perhatian sama tubuh fisikmu. Juga ada tentang belajar filosofi, belajar kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, dalam semesta, dalam jiwa. Scorpio tanpa terasa mengeluarkan kekuatan terbesar juga ya, kekuatan beradaptasi, berubah, supranatural, spiritual. Aries mulai membawa kepemimpinan dalam hidup, belajar untuk mengikuti kata hati sendiri dan mewujudkannya. Oke, Capricorn ya, materi jadi hal penting, kebahagiaan fisik jadi hal penting, juga mengatasi berbagai godaan ya. Untuk beberapa dari kamu, Capricorn itu zodiak yang sangat sensual ya. Jadi ada healing mungkin di sakral chakra, sensualitasmu, healing dalam kepercayaan diri, healing dalam ya area seksual dengan pasangan mungkin. Oke, kita lihat di sini apa yang akan datang dari si ininya ya. Paus, kekuatan, berkat, ini apa ya? Memberi, menerima kekuatan manusia juga,
meminta bantuan Tuhan, transformasi, akan keberanian, pride juga ya, kebanggaan yang berlebih. Jadi pride-nya cukup enough, sehat, bukan yang berlebih, bukan yang kurang. Healing tentang hati, perasaan, cinta, tentang kekuatan supernatural juga, transformasi, perubahan di sana. Di sini aku ngeliat ada wisata juga, bisa ke alam dan perairan. Apakah ada yang pindah ke sana? Dekat laut, dekat danau, dekat sungai? Something like that. Lah, SAS apa nih? sering flight, terbang, kayaknya banyak kegiatannya, traveling, bisa juga banyak ketemu orang, jadi memperluas jaringan kehidupan. Di sini ada ketemu orang-orang yang gak baik juga. Ketemu para buaya, ketemu orang-orang yang kamu cuman akan belajar tapi tidak harus menjadi seperti mereka. Dan godaannya mungkin salah satu the devil-nya adalah hati-hati, jangan sampai terjebak ke pertemanan yang salah dan inspirasi yang salah. Itu juga di sini ada kemampuan komunikasi yang jauh lebih meningkat. Belajar kursus komunikasi, melihat pertemanan yang baik. Oke, aku melihat beberapa orang beli perhiasan baru. Beberapa orang juga membeli barang yang sudah sangat diinginkan, kualitas tinggi. Kualitasnya tinggi, jalan-jalan kemanapun yang kamu mau. Schedule-nya bisa ditepati ya sekarang. Schedule-nya bisa akhirnya jadi gitu. Banyak hal yang tadinya nggak jadi, akhirnya jadi. Banyak hal yang di 2023 cuman rencana, atau di tahun-tahun sebelumnya cuman rencana, jadi. Gitu. Oke, itu chance-nya. Nggak terlalu banyak ya chance-nya. Now, kita lihat dari terakhir, cakra. Iya, bukan terakhir. Kok belum baca ini? Harusnya ini dulu. Oke. 2024 file 1. Ini kuat. Loyal heart. Ya, dari pertemanan, bisnis, hidup, spiritual, cinta, kamu akan menemukan ini. Orang-orang setia ya yang ada. Ini adalah sahabat selamanya, cinta selamanya, kesetiaan selamanya, karir yang bisa langgeng selamanya. Mulai ada petunjuknya di 2024 atau mulai meraihnya di 2024. I'm happy for you. Oke. Tarik lagi. To the sea, mengalir. Belajar mengalir, mengikuti arus, tahu kapan menggayung, tahu kapan melepaskan. Jadi ya, keseimbangan antara attracting and chasing. Oke. Serendipity, takdir-takdir kecil yang indah yang akan ngebawamu kepada takdir-takdir besar. Bisa pertemuan dengan seseorang, dengan orang-orang, sahabat-sahabat yang akan abadi ada di hidupmu. Pertemuan dengan rumah impianmu, dengan kendaraan impianmu, dengan karir, dengan orang yang bisa ngebuka karir. Intinya di Batam ada new life, kesempatan baru. Oke, aku suggest banget untuk file ini ambil extended readingnya ya. Aku punya video terusannya, pesan ke Kayukta untuk limited video. Itu untuk baca energi kolektif yang lebih spesifik lagi.
Bangun sugesti baik. Oke. Keberuntunganmu berubah. Dan orang yang kamu cari untuk sebuah hal, mau apapun itu, ditemukan. Kamu tadinya mungkin mengalir dalam hidup, lalu menemukannya. Dan di situ ada ujian. Mau melepas, mau mengejar, mau menunggu. Tapi akan ada bimbingan dari dalam. Karena semakin penting hal tersebut, semakin takut kita bertindak kan. Semakin penting hal tersebut, resikonya semakin besar. Di sini jadi gunakan keseimbangan itu. Jangan dikasih kendor kalau sudah disuruh. Oke, fight. Oke, bangun bisnis itu. Oke, kejar cinta itu. Oke, beli mobil itu. Fight. Jangan banyak ragu lagi. Karena di sini ada the devil. Ujiannya dari dalam dirimu sendiri. Oke. Serendipity ya, ini kayak udah ada hoki, semua kerja keras itu mulai pelan-pelan akan meningkat ke sebuah situasi yang jauh lebih indah, lebih sehat, lebih ideal dalam benakmu ya. Jadi itu pasti ngebangun sebuah hidup yang jauh lebih tenang, terpenuhi. Perjuangan dulu, ya akhirnya berbuah pelan-pelan. Cuman satu, jangan kebawa sama jangan terbuai dengan terlalu hedon ke bumi banget ya, material banget, atau ke hal-hal yang bisa merusakmu. Tetap ada kebijaksanaan. Karena spiritual modern boleh untuk menikmati dunia, tapi tidak kebablasan dan tahu mana batas. Oke. Shine. Bersinar. Kamu dibuat dari stardust, debu-debu bintang. Jadi tetaplah bersinar. Yap. Ini adalah tahun dimana solar plexusmu akan sangat bersinar, sangat bekerja, butuh untuk dibersihkan sering. Juga ada kepercayaan diri, tindakan yang rendah hati tapi percaya diri. Keseimbangan di situ kamu dapatkan. Dan bottomnya heart chakra, kuat nih, koneksi, karena ini ada hubungannya dengan orang lain ya, banyak hubungannya dengan orang lain. Father Divine and Mother Earth, make love in your heart. Ya, kesehatan untuk seksual, orang sehat, kesehatan untuk cinta sehat, tahun yang baik untuk mencintai, untuk yang single, untuk yang couple, tahun yang baik untuk kembali terkoneksi dengan pasangan dan membuka lebih banyak pertemanan dengannya. Ikut ke kegiatannya, bangun kegiatan baru, bangun sebuah aktivitas baru yang keduanya bisa menikmati bareng. Ya, heart chakramu akan bersinar, solar plexusmu akan bersinar. Oke, guys, reading sesi coaching online dengan kusu jawaban, cek ini ya, cek ada box deskripsi untuk keterangannya, atau tadi di setelah intro ada. Dan ini jika ada yang tertarik untuk video terusannya, ada di bawah juga box deskripsi kontaknya, atau di komentar aku pin untuk beli video terusannya ya. Untuk file ini aku suka banget, suka kasih love-nya warna kuning. Kata-katanya shine in my heart. Shine, bersinarlah. Oke guys, makasih banyak ya udah nonton. Like, comment, subscribe, share untuk kasih afirmasi dan taruh ini di alam bawah sadarmu sebagai sugesti positif. Makasih banyak udah nonton. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 2 yang pilih obsidian. Kita lihat apa sih nanti energi finansial, energi kehidupan, dan energi spiritual 2024mu ya. Let's see. Kita baca dulu pakai tarot. Ada 8 of Cups,
Aku nggak baca reverse ya. Seven of Pentacles, Nine of Cups, The Devil. Lah, ikutin lagi nih. Page of Pentacles. Okay. Bottom ada death, transformasi ya. Oke. Mengatasi sebuah ujian dari mental, perasaan, emosional yang buat kamu selalu stuck, selalu terhambat karena ngelihat masa lalu terus. Itu ujiannya. Godaannya adalah kalau nggak bisa proses perasaan itu, bisa lari ke hal-hal yang menenangkan sesaat ya. Di 2024 ini ada kesempatan untuk mengubah dan mencari cara baru supaya proses mental itu tidak lagi harus mengungkung dan bawa lari kemana-mana, tapi diselesaikan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya bisa lebih paham diri sendiri itu gimana, apa yang harus dilakukan, apa lukanya dulu sampai lari ke hal-hal yang kurang baik, apa yang bisa ditingkatkan lagi, dan tidak perlu ada pelarian. Ada sisi tidak mau melihat ke dalam diri dan lari ke hal-hal yang tidak baik karena mau dikasih sebuah awal baru, siklus baru di mana awal ini butuh meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi patut untuk dilihat-lihat, diingat-ingat. Di sini juga aku ngelihat ada kekuatan dari memaafkan masa lalu, orang-orang tertentu, agar bisa masuk ke suasana hati yang lebih baik, hari-hari yang lebih produktif, lebih fokus, karena tidak lagi terus mengacunya ke kejadian dulu, mengacunya ke sakit hati dulu. Ya. Oke. Di sini juga ada pencapaian dari kebahagiaan personal. Memenuhi dirimu, self love. Ada kemenangan di rasa cinta pada diri sendiri. Menaklukkan tantangan dari dalam diri yang bawa memperlambat. Karena kalau kita berpacunya selalu ke masa lalu, kita jadi penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, tidak berani melangkah, takut semuanya sama seperti dulu. Padahal saat kita berubah, hasil juga akan berubah ya. Dan dalam proses awakening bertahun-tahun ini, sudah pasti ada perubahan signifikan yang mungkin kamu sendiri tidak menyadari, tapi dari kejadian hidup, dari proses pribadi untuk bangkit lagi pasti kelihatan beda dari sebelumnya. Dan jika itu memang dialami, udah pasti tidak akan ada lagi hasil yang sama seperti dulu. Ketakutan itu normal ya, tapi kita jangan sampai terikat karma ke belakang terus. Padahal karmanya udah beres, tapi terus-terusan kita berpikir akan masih sama. Lebih ngebantu lagi kalau kita mau menyelesaikan karma buruk adalah tidak berlama-lama di perasaan yang sama seperti dulu, sakit hati yang lama, marah yang lama. Dengan begitu kita juga akan bantu menutup siklus lama, karma lama gitu. Oke. Untuk kehidupan ininya, personalnya ya itu cukup signifikan ya. Ini datang lagi kayak file 1. Ada godaan apa yang akan terjadi sama kalian ya, tapi kalian bisa mengatasinya kok. Kita lihat dulu dari sisi finansial. Moonlighting. Kamu bisa mulai bekerja untuk
karir impianmu separuh waktu dan sambil menyimpan pekerjaan lamamu untuk bayar tagihan. Segera karir impianmu akan melesat dan sepenuhnya mendukungmu. Ya, di sini ada buah dari kesabaran yang akan dipetik. Ada kepuasan. Jadi kemungkinan untuk orang-orang yang selama ini selalu bersabar untuk mencapai apa yang dimau, misalnya nabung dari dulu untuk bisa beli mobil impian, bisa beli rumah impian, akan ada hasilnya ya. Jadi ada pemenuhan di sini karena kerja kerasnya, kesabarannya berbuah. Dan yang sudah sabar mungkin untuk siap berbisnis sendiri, ada kesempatan untuk ngumpulin modalnya dan untuk siap secara mentalnya. Oke. Unlimited ideas. Ide yang tak terbatas. Pikiranmu satu dengan pikiran Tuhan yang tak terbatas. Untuk itu kamu punya akses lengkap kepada ide-ide yang dijamin akan membawamu kepada anugerah. Kamu yang perlu dilakukan adalah mengambil panduan semesta untuk membiarkan ide-ide ini berbuah. Ya, kembali berbuah seperti Seven of Pentacles. Dari menanam, sudah tinggal memetik. Akan ada hasil dari ide kreativitas baru, dari cara baru, teknis baru, prosedur baru yang mau dilakukan kepada hal yang sudah diplankan, direncanakan, akan ada kesempatan untuk merealisasikannya. Banyak juga di sini yang kayak selama ini tuh tertahan begini terus, seperti terjebak di sebuah siklus, tidak bisa maju. Dan kesempatannya ada di 2024 untuk mulai kayak melesat keluar dari jebakan tersebut, dari hal yang ngebuat jadi tidak bisa bergerak. Nah, godaannya bisa jadi mau diam di tempat saja, terlalu nyaman diam di tempat, atau mau mulai bergerak menuju yang dimau, yang dicita-citakan. Kadang-kadang kenyamanan itu jadi sebuah ujian juga ya. No more complaining. Tidak ada lagi mengeluh. Tidak lagi mengeluh. Komplain adalah afirmasi dari jadi korban yang tidak pernah benar secara spiritual. Ambil kembali kekuatan yang diberikan Tuhan dengan mengafirmasi bahwa dirimu punya anugerah pilihan dan kebebasan. Dengan meningkatnya sebuah kepercayaan diri dan ketegasan, perhatikan afirmasi positif ini akan berkembang menjadi kenyataan. Kembali lagi kepada rasa syukur. Sekecil dan sebesar apapun kita sudah diberikan pada saat ini. Sudah tiba atau belum pada hal yang kita harapkan. Memang yang namanya bersyukur itu akan membawa energi yang lebih baik ya untuk mental kita, untuk kesehatan tubuh juga, untuk nervous system kita. Itu akan bantu banget dibandingkan kita terus-terusan mengeluh dan berfokus pada kurangnya, berfokus pada masa lalunya, pada kejadian buruknya. Ya, salah satu ujiannya adalah lebih banyak mengeluh dibandingkan bersyukur. Dan semakin kita bersyukur, semakin banyak yang kita tarik, yang bisa kita syukuri keesokan harinya. Semakin kita mengeluh, pasti gak lama kita akan banyak juga menarik keluhan-keluhan baru. Sebab ya, otak kita akan selalu berfokus pada apa yang kita kuat pikirkan kan. Jadi di sini ada pelajaran, rezekimu juga akan sangat berpengaruh dari vibrasi, dari kekuatan berpikir, dan akan ada pilihan untuk mau berpikir positif atau berpikir negatif. Dua-duanya tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Oke. Aku sih ngerasa keuangan akan ada perubahan, akan ada hasil yang lebih baik, lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Ada juga ide baru, kreativitas baru, meningkatkan
kemahiran dalam bisnis, dalam karir, meningkatkan kepercayaan diri, ketegasan, dan kekuatan untuk membuka jalur yang mungkin tidak disangka orang, yang belum kelihatan dari orang. Dan semesta punya sesuatu yang luar biasa saat sudah melewati bagian beratnya. Aku merasa bagian beratnya banyak sudah tertinggal di 2023 ya, seharusnya 2023. Tapi ada yang masih mungkin terbawa-bawa terus dengan hal itu. Ada yang sudah mau bangkit. Ya, sudah mau bangkit berarti memancarkan vibrasi aku siap menerima. Aku siap menerima kebaikan. Karena hidup dan roda hidup itu berputar kan. Di sini ada kesadaran, ya udah. Kemarin bagian beratnya pasti dialami semua manusia dengan bentuk berbeda-beda. Tapi tidak akan selamanya ada di sana. Dan untuk yang bersemangat, dia akan mulai bisa memutar keadaan. Dan untuk yang belum, nanti akan ada situasi yang membantu untuk mulai belajar berada di posisi yang lebih positif lagi. Oke. Oke. Coba kita lihat dari sini. Perkembangan spiritualnya. The Water Oracle. Kemampuan supra. Bertindak berdasarkan visi. Sudah ditakdirkan. Metamorfosis, transformasi ya. Seperti tadi bottom of the deck di tarotnya. Embrace transformations. Things are now different. Oh my god. Ya, semuanya sudah berubah guys. Semuanya sudah berlalu. Dan sudah ada perubahan yang ada di dirimu. Jadi pasti hasilnya juga akan berbeda. Kalau teman-teman mau percaya, memang akan bisa berbeda. Semua proses itu adalah untuk pembentukan, untuk ngebawa ke sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi. Jangan stuck di situ terus, di kesedihan itu, di masa lalu itu, karena nanti tujuan untuk dibalik kejadian-kejadian tersebut terhadap perubahanmu tidak tercapai. Pelan-pelan tapi pasti. Menerima ya. Menerima kejadian tersebut. Menerima tidak ada yang bisa diubah dari masa lalu. Dan percaya bahwa kejadian itu kalau kita bisa bertahan, kita bisa kuat, bisa berubah, akan ngebawa kebaikan yang lebih besar di depannya. Bounteous, generously given, relationships coming together. Oke, aku bingung, aku bacanya spiritual dan kehidupan dulu kan, nanti di reading lainnya ada cinta, tapi nyelip terus loh tentang union, tentang persatuan cinta. Ini bisa tentang kamu bisa punya orang untuk berbagi yang langsung ada di hidupmu ya. Bisa punya hubungan baru, bisa bersatu dengan komunitas baru, orang-orang sejiwa, bisa juga dengan cinta. Ya, bisa juga orang-orang yang sudah punya pasangan dan selama perjalanan spiritualnya tidak terlalu bisa dekat sama pasangannya ya, karena ada masa-masa ingin sendiri, akan kembali lagi. Akan akhirnya bersatu frekuensinya. Menarik. Ya. Tidak semua yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi. Justru jangan diafirmasikan seperti itu ya. Jangan sampai kita sendiri yang menarik semuanya jadi sama.
Yakin bahwa perubahan kita tidak akan mengkhianati kita. Perubahan kita akan ngebawa hasil yang juga berbeda. Ya, di sini jelas perjalanan spiritualnya adalah transformasi. Perubahan-perubahan, terutama pelajaran dari masa lalu. Aku ngelihat nggak tahu kenapa ini lebih berfokus kepada kejadian 2023 utamanya ya. Ada yang lebih lama lagi sih. Cuman ini belajar dari kejadian yang cukup mengguncang sehingga ada transformasi yang dibutuhkan untuk ngebawa ke destiny, ke takdir kita. Dengan perubahan itu justru kemungkinan kita untuk mencapai takdir ini akan jauh lebih besar. Chance-nya jauh lebih besar terbuka. Ya, di sana juga di takdir itu aku ngelihat ada komunitas baru, ada hubungan-hubungan baru yang lebih sehat, yang lebih sevibrasi, lebih nyambung, lebih sesuai dengan perjalanan jiwamu. Ya, hati-hati dengan godaannya untuk tetap terjebak di tempat. Nah, di depan ini ada keindahan-keindahan yang siap untuk hadir untukmu. I believe I am worthy of feeling good. Aku percaya aku layak untuk merasa baik. Ya, dibandingkan kita membandingkan diri dengan orang lain yang akan merampas sisi diri kita, sisi kebahagiaan kita, lebih baik kita juga berpikir, oh dia bahagia dan kebahagiaan itu ada untuk semua orang. Kita juga layak. Dan ini akan jadi kunci manifestasimu, merasakan di emosional perasaan baik itu. Apakah akan selalu merasa baik? Impossible. Tidak mungkin. Akan ada namanya turun naik. Tapi pada waktu vibrasimu bagus, akan ada kejadian-kejadian yang justru akan nambah rasa syukur, nambah berkah yang datang. Dan kalau lagi tidak baik, ya bermeditasilah. Jangan lari ke mabuk-mabukan misalnya. Jangan lari ke substansi atau hal-hal yang cuman akan menenangkan sesaat. Larilah lebih kepada menenangkan diri dengan cara positif ya. Regulasi emosi dengan baik. Sehingga kita mengakui, kita menerima perasaan negatif itu datang, tapi kita tidak berkubang di dalamnya. Dan itu memang sebuah keahlian yang memang akan terus kita lakukan sih. Seumur hidup, bukan cuma 2024 aja ya. Itu adalah kemampuan masing-masing orang untuk meregulasi emosinya. Ya. Jadi di sini apa yang aku lihat akan datang di 2024? Keputusan untuk meninggalkan masa lalu, hasil dari keuangan, dari sesuatu yang sudah kamu tanam berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan mulai bisa dipetik hasilnya. Ada self-love, mencintai diri sendiri, tegas pada keinginan diri, tegas bahwa kita juga layak bahagia, tegas untuk percaya diri bahwa Tuhan juga mengasihi kita, tidak berat sebelah, tidak membandingkan diri dengan orang lain terus, yang ngebawa akhirnya kita tidak bisa melihat apa berkah yang sudah kita miliki hari ini. Ada di luar sana orang-orang yang gak bisa nonton YouTube. Ada, banyak. Yang tidak bisa mengembangkan sisi spiritualnya. Seperti kita semua. Jadi itu aja, punya HP, bisa nonton di layar, bisa nonton ini secara free, bareng-bareng kita kumpul di sini, tahu ada orang yang mengalami hal yang sama, serupa tapi tak sama ya, itu aja udah merupakan berkah luar biasa. Karena banyak juga orang awaken, orang lain di dunia ini yang boro-boro ya bisa punya internet, punya HP. Jadi itu rasa syukur kecil-kecil itu ditabung, dijadikan sebuah investasi untuk kebaikan yang lebih besar. Ya. Oke, coba kita lihat dari semesta. Observer,
mengamati. Ini datang di video terusannya, datang video pertama, datang ada persatuan ya, unionnya kuat sekali 2024. Karena mungkin union ini berkaitan dengan koneksi spiritual ya, jadi masuk ke reading spiritual juga. Aku jadi penasaran nanti reading cintanya kayak gimana untuk 2024. Ini datang dulu loh, aku udah buat terusannya di awal, kepanggilnya gitu, terusan dulu baru buat video publiknya. So kalau kalian kepanggil untuk beli terusannya, kontak Kayokta ya, ada di komentarnya aku pin atau di box deskripsi bawah video ini. Oke. Then deep knowing, pengetahuan yang di dalam diri kita. A leg up. Oh, a leg up. Oke. Bottomnya breathe. Oke. Ya, jika kamu minta tolong, akan ada yang bisa membantumu. Saat minta dikirimkan teman, semesta, aduh pengen banget punya teman satu kota, bukan cuma Kananda aja, dia di YouTube. Pengen punya teman satu kota nih sama aku, yang bisa aku ajak main, yang bisa aku ngobrol, bisa ketemu bareng. Mintalah, berdoalah, dan teruslah rubah dirimu. Kita kembangkan lagi diri kita ya, agar kita semakin kuat menarik orang-orang yang sevibrasi, sefrekuensi dengan kita, termasuk cinta. Dengan kita juga banyak. Apakah kita harus sempurna untuk ketemu cinta sejati? Tidak ada sempurna manusia ya, tidak pernah ada kesempurnaan, tapi akan selalu ada momen dimana kita ketemu orang, titiknya pas, dia healingnya segitu, kita healingnya segitu, dan kita nyatu. Lalu sisanya bareng-bareng ya. No needs to be perfect, tapi memang kita kalau bisa kita terus mengembangkan diri kita agar ketemunya nanti nggak terlalu banyak PR gitu kan, maunya begitu gitu loh guys. Nah di sini juga aku ngeliat kemungkinan besar udah ada yang ngintip-ngintip kamu. Mungkin ya udah ada yang mengamati kamu, atau dirimu sedang mengamati orang yang kamu suka. Mengamati juga shadowmu, karena dia mengamati bulannya, sisi burukmu, ketakutanmu, traumamu, dan di situ dapat pengetahuan. Oh, aku bertindak A karena alasannya A, ternyata gitu. Dan di tengah-tengah ngiling gitu ya, di tengah-tengah pertumbuhan diri itu ada temen, connection yang datang, cinta, ada si sahabatan, ada healer, ada spiritual teacher, apapun itu. Dalam perjalanan ini memang tidak smooth mungkin menurutmu ya, tapi sebenarnya sudah ada perubahan banyak. Ada temen saat ini, entah dalam bentuk apapun. Nonton YouTube, mungkin tahun depan banyak yang belum nonton YouTubeku ya, ketemu. Akhirnya ngerti, oh ratusan ribu orang ya mengalami ini ya, bukan aku doang, dan aku nggak pernah tahu ada komunitas seperti ini. Baru ketemu di YouTube, ternyata lewat tarot gitu diajarkannya, ternyata lewat YouTube-nya Ananda diketahuinya tentang perjalananku ya, bisa apapun itu ya. Di sini juga bisa jadi pertandanya adalah mengetahui tentang ilmu-ilmu spiritual yang sebenarnya sudah ada di dalam hati, sudah selalu tahu, sudah selalu nongol. Menurutku di sini adalah bisikan Tuhan untuk lepaskan ketakutan akan masa depan, lepaskan tentang masa lalu, lepaskan rasa marah, lepaskan juga kendali dari orang-orang yang dulu menyakitimu dengan memaafkan mereka. Lepaskan rasa malu dari masa dulu ya. Maafkan dirimu, maka semuanya akan mulai berubah. Kamu mulai bisa fokus pada masa ini, tidak lagi akhirnya badan selalu survival mode, selalu naik si benteng pertahanannya sampai tidak bisa berpikir jernih. Oke.
Oke. Sekarang kita tarik dari sini apa sih yang akan didapat di 2024. Dari house-nya dulu ya, pengaruh yang kuat. Ini bisa jadi tentang dirimu atau tentang orang lain yang akan datang, bisa dari zodiak dan house. Oops, jatuh. Oke. House-nya dulu pengaruh kuat file 2 2024. One. Rumah 1. Jati diri, arah hidup. Sepertinya yang milih file 2 ini aku bisa bilang ini kayak baru awaken ya. Kok kayak aku ngerasa kalau kalian udah kayak 3 tahun 4 tahun kayaknya pilih 1 atau 3 deh. Ini kayak yang baru banget untuk ngebuka jalan. Tapi kalau kecuali ini perjalanannya resonate ya, yang ini juga buatmu sih. Cuman nanti coba terusin nonton pas 1 sama 3 juga ya pilihnya ya. Kan ini kayak baru banget masuk spiritual awakening. Kesan-kesannya ya. Baru ketemu spiritual connection, komunitas baru dapat juga kesempatan untuk menghandle kegelapan diri dengan menghilang trauma dengan melepaskan masa lalu. Di sini ada keputusan. Jati diri. Akan lebih tahu lagi siapa aku, kekuatanku apa, kelemahanku apa, lukaku apa, tujuanku apa, impianku apa, dan mulai berjalan ke arah jati diri ideal. Jadi di sini aku bisa merasakan bahwa akan ada sebuah terobosan di mana saat bisa menghadapi tantangannya, berarti dirimu sudah semakin dekat dengan jati diri yang sangat ideal, versi diri yang sudah terbayang gitu, yang sudah divisionkan. Tadi kan ada ya, dari vision jadi kenyataan. Ya, jika bisa menghadapi ini, salah satu kepuasan karena bisa jadi diri yang ideal untuk dirimu sendiri. Proteksi, purifikasi, keseimbangan. Oke. Belajar menerima dirimu apa adanya, tapi mengembangkannya maksudnya. Bukan yang jelek dipertahankan dan malah dikasih ke orang gitu, enggak. Justru menyadari yang jelek apa dan berusaha untuk menetralisir atau meningkatkannya ya, jadi kebaikan. Ini tuh six house. Rutinitas baru, kebiasaan baru yang akan mendukungmu jadi versi idealmu. Dan ini juga bisa jadi tempat ketemu orang-orang baru. Karena mungkin nge-gym, atau ketemu dengan komunitas spiritual, yoga bareng, apapun. Ada juga tentang perhatian tentang kesehatan. Tidak lagi mungkin mencari kepuasan sesaat yang akhirnya malah menurunkan kualitas kesehatanmu. Third house, komunikasi. Berkomunikasi dengan baik. Belajar mengungkapkan yang ada di alam bawah sadar ke alam sadar. Belajar untuk mengkomunikasikan diri dengan orang lain agar tidak disalah sangkain. Belajar untuk menangkap pesan-pesan semesta. Menangkap itu dengan mungkin melalui reading tarot ya, menerjemahkannya atau apapun yang bisa meningkatkan komunikasi yang efektif di dalam dirimu. Oke. Terlihat dari zodiak apakah ada ini zodiakmu atau orang yang penting di 2023 ya. Oke. Gemini, Pisces, Libra, Taurus, Scorpio. Oke. Sip. Jika tentang Pisces, ini dengan bakat spiritual, bakat supranaturalnya akan mulai dikenali ya. Akan mulai lebih kelihatan lagi tahun depan. Tahun 2024.
Gemini ya, komunikasi, proses mental, intelektual, fokus, bukan random, tapi fokus. Karena kalau kita terlalu random artinya kita banyak pikiran. Tidak, overthinking itu ya karena banyak pikiran, terlalu banyak masalah di dalam subconscious kita, jatuhnya akhirnya ke kepala tuh mumet sekali. Nah, ada kesempatan untuk mengetahui, melerai, mengurai satu-satu apa sih masalah di alam bawah sadarku. Kalau butuh bantuan, coaching sama kakak ya. Konseling sama aku. Dia tahu Taurus ya, tentang keuangan, tentang fisik, tentang makanan, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Libra, tentang cinta juga. Mungkin belajar dari pengalaman cinta di masa lalu atau mempersiapkan diri untuk cinta yang terbaik, mempersiapkan hati, dan membantu healing diri sendiri di arah itu ya. Scorpio, mendekat pada Tuhan, mendekat kepada diri sendiri, juga mengetahui bakat-bakat besar di dalam diri yang mungkin selama ini tidak terlihat. Baiklah, sekarang coba kita tarik si ininya ya. Chams 2024. Ini sungguh ya, PL2 ini sangat spiritual, sangat. Aku menutup mataku. Oke. Iya, ada olahraga. Barbell chin. Berolahraga, transformasi di solar plexus, kepercayaan diri, keyakinan, dan keyakinan, faith itu apa? Kepercayaan ya kepada Tuhan. Kendalikan makanan ya guys ya, babi. Self indulgence-nya dikurangin. Jangan sampai cuman kayak sesaat doang happy-nya, tapi banyak PR-nya malah. Banyak berdoa, banyak berserah, banyak memberi juga, menerima juga bantuan orang, dan menyadari bahwa kita hidup itu untuk saling memberi menerima ya. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Apa nih? Live out loud, ya, hidup sepenuhnya nih, kayak Nine of Cups ini, penuh dan mendapatkan hasil. Nine of Cups juga bisa. Kedengeran nggak? Ya, ini bisa menjadi fase di mana ada sesuatu yang tercapai dan itu sangat memberikan kepuasan, karena Nine of Cups juga bisa tentang keinginan terkabul ya. Jadi kamu merasa merayakan perayaan banget tentang kemenangan itu ya, mengetahui kekuatan diri dan bakat-bakat diri yang selama ini mungkin gak kelihatan. Bisa jadi dapat mobil, kendaraan baru, wisata. Lompat sekali lagi, gue kasih payung. Boleh gini. Cruise. Bisa cruising. Bisa ke Paris, ada kesempatan ke Paris kah? Atau bisa jalan-jalan, traveling ke luar negeri. Ada spider, iya, bangun jaringan baru, bangun rumah baru, bangun kekuatan dan keluarga impianmu. Very nice. Ya, coba aku lihat lagi ya. Ya, di tengah-tengah nanti sambil menjalani hidup, sambil menjalani kebangkitan spiritual, akan selalu ada bantuan ya. Akan selalu diulurkan tangan dari orang lain atau dari kejadian yang akan bantu support mentalmu. Oke. Dan terakhir kita akan lihat cakra paling aktifnya. Untuk tahun depannya, file 2. Tahun 2024, file 2. Ya sih, aku ngerasa ini lebih kepada yang kayak lagi gila-gilanya, awakening-nya, spiritual growth-nya lagi gila-gilanya, atau baru banget. Okay. Destiny, third eye chakra, takdir.
Ikutilah instingmu, mereka akan membawamu ke kebenaran. Ya, destiny. Oke. Third eye kebuka. Ini file 1 juga third eye, file 2 sekarang third eye juga. Apa yang terjadi ya pada energi kolektif? Apa yang sedang terjadi? Mata ketiganya kebuka, tapi tidak semuanya tentang kekuatan supra sih. Ini tentang ya arah hidup, takdir. Tadi itu apa ya? Cuman kalau ini tentang takdir. Jadi ngebawa ke jalan, insting intuisi itu akan ngebawa ke jalan kebenaran dan jalan yang terbaik untukmu. So, oke. Video terusan untuk 2024 yang lebih detail untuk grup khusus, kolektif spesial ya. Yang pesan nanti itu ada di bawah kontaknya, kontak Kayukta, limited video namanya, pesan. Dan juga sesiku di Desember dibuka. Pokoknya sesiku dibuka awal bulan aja guys. Januari juga nanti pasti awal bulan dibuka, silahkan daftar. Kalau udah close nanti ditutup gitu. So itu yang bisa aku lihat dari reading 2024mu. Untuk file ini kasih love-nya warna, oh enggak ding, tadi file tadi tuh yellow shine, salah saya ya, terusan kayaknya. Kasih warna biru, kata-katanya destiny, jangan biru, ungu, sangat spiritual saya. Kata-katanya destiny, love warna biru atau emoticon, emoji warna biru. Emoji warna ungu ya Tuhan, emoji warna ungu, kata-katanya destiny ya, untuk afirmasi dapat berkah ini, tuntunan ini di 2024. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-temanmu ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Bye. Halo, kalian nomor 3 yang pilih Tiger Eye. Oke. Kita keep dulu. 2024 perkembangan spiritual, kehidupan finansial. Kita lihat dulu pakai tarot ya. Pengen cari cahaya alami tapi lagi musim hujannya, gelap. Pagi pun gelap. Aku nggak baca reverse. 8 of Wands, the High Priestess, the 8 of Swords, the 9 of Cups, 7 of Pentacles. Oke, bottomnya 3 of Cups. Aku suka banget 3 of Cups-nya deck ini, cantik warnanya, sparkly. Oke. Oke. 2024. Apa yang selama ini mungkin dikira selalu terjegal, selalu dihambat, selalu diperlambat, selalu tidak dikasih, tidak dilancarkan. Akhirnya ya ada pergerakan. Cuman ada keraguan dari dirimu. Oh my god, apakah ini jebakan Batman? Apakah ini benar yang sesungguhnya? Ataukah ini adalah sebuah cara untuk ngetes aku lagi? Ya, buruk sangka akan ada. Karena mungkin gini, di awal udah memohon, udah berusaha, sampai jadi kita berusaha untuk mewujudkan sesuatu, melancarkan sesuatu, mewujudkan cita-cita kita, rencana kita, tapi dihentikan, tapi tidak bergerak. Dan itu sudah ada rasa kecewa, sudah ada rasa, oh ya udah,
belum waktunya, entah ikhlas entah belum ya, tapi pasti otomatis ada rasa itu. Dan di 2024 tiba-tiba rencananya jalan, tiba-tiba ada pemenuhan keinginan, ada hasil yang berbuah, panen. Ya, tentu aja ini jadi sebuah tantangan baru. Oke, aku siap nggak ya? Aku bisa nggak ya? Aku wujudkan nggak ya? Tuh, ada sedikit keraguan. Dan kalau terlalu berlama-lama di sini, tidak bisa melihat hasil baiknya, tidak bisa menikmati kebaikan yang datang, kebahagiaan yang datang. Jadi di sini bagus sebenarnya. Ada yang datang, intuisimu sudah selalu tahu, tapi otakmu mungkin belum, karena biasa intuisi kita berjalan jauh lebih maju dari waktu ya, dari waktu manusia, waktu di 3D ini, di dimensi manusia ini, dan itu ngebawa kita jadi lebih sering, oh kok gak kejadian ya, kok belum ada ya, karena memang otaknya, logika manusianya belum sampai ke sana, tapi intuisi, bakat supernaturalnya sudah sampai. Nah, berdamai dengan itu, bahwa ada hal-hal yang kita rasakan, kita lihat, tapi kita nggak bisa langsung wujudkan. Berdamai di situ akan bawa ketenangan hidup, dan nggak akan buat jadi ngerasa dibohongi sama diri sendiri, sama semesta, sama apapun. Nah, di sini aku lihat salah satu hal yang udah lama, mungkin ada beberapa waktu atau sudah kamu lepaskan karena kamu nggak melihat perwujudan nyatanya, malah mau wujud guys, malah datang gitu. Bisa jadi dalam bentuk reuni, bisa jadi dalam bentuk perayaan apapun. Dan ini terjadi karena tanpa sadar intuisi di awal tentang aku tuh bakal begini. Kamu tuh udah berjalan ke sana, mengikuti itu. Tapi begitu pada waktu perjalanan ke sana belum ada hasil yang seperti di vision kita. Itu ngebawa kecewa kan? Itu ngebawa mungkin aku salah lihat ya. Nah, tapi nanti kamu akan melihat, ternyata intuisimu tidak pernah salah. Ternyata memang itu memang milikmu. Memang hal yang sudah dirimu panggil, bukan tanpa emosi ya. Kalau emosi sih beda lagi ya. Emosi seringkali kita salah nangkep. Kalau intuisi, tenang, membisikkan dengan indah, membuat kita sabar. Nah, itu milikmu. Sudah ada. Ada kata-kata bagus dari klienku kemarin. Harapan adalah kesadaran yang mengintip takdir. Bagus ya. Jadi kenapa kita harus malas berharap? Kenapa semesta nggak boleh kasih kamu harapan dengan reading bagus? Why not? Dan why not kita juga percaya agar kita mulai berjalan ke sana. Gitu. Oke, kita lihat dari karir. Visualize abundance in all forms. Bayangkan anugerah di segala bentuk. Tuhan memberimu anugerah spiritual sehingga apa yang kamu visualisasikan akan jadi kenyataan pada akhirnya. Jadi, berpeganglah pada visi itu yang indah, yang sehat, positif, dan dipenuhi berkah. Karena itu yang akan kamu rasakan. This is the best card. Ini adalah kartu pamungkas. Udah lama ya gue nggak ngomong gitu ya, karena udah jarang datang. Ini adalah kartu terbaik di deck ini bagiku ya. Di Angel of Abundance deck. Ya, semua yang terjadi, aku yakin bakatmu cukup luar biasa ya. Bakat visualisasinya, bakat lihat masa depannya, bakat apapun. Secara supra spiritualnya ada, kuat. Dan itu yang kadang buat mendahului waktu. Maka di sini semuanya akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Mau sekarang ya nggak bisa. Kalau belum siap kitanya, kalau si permohonannya masih butuh diproses ya, butuh kesabaran, butuh Seven of Pentacles menanti. Tapi kita tahu vision kita akan ke sana. Hidup kita akan ke sana karena vision kita itu adalah
ya tuh, mengintip takdir dari Tuhan, kasih kepada kita petunjuk gitu. Jadi 2024 untuk karir juga visualisasikan dulu, rasakan di emosi kita, sehingga itu akan semakin mengarahkan kita ke harapan. Oke. Mintalah keinginanmu untuk dipenuhi. Tuhan dan para malaikat datang untuk membantumu jika kamu menggunakan free will, memilih untuk dibantu. Dan itu dimulai dengan meminta bantuan. Tidak masalah kamu bagaimana meminta bantuannya, tapi hanya dengan cara itu baru bisa. Itu juga seperti kamu minta bantuan kepada orang lain untuk membantumu. Ya, aku bahas ini di Instagramku. Follow Instagramku, guys. Di Instagramku ini aku bahas betapa pentingnya meminta selain memberi. Karena ada dogma kan, memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan itu pun dibongkar oleh semesta. Nanti di spiritual awakening yang sudah lebih tinggi akan ada masanya meminta sama baiknya dengan menerima. Ya, dogma-dogma manusia yang sepele kayak gitu loh, dibongkar satu-satu. Bener gak? Yakin manusia tuh ada hidup saling tolong-menolong. Manusia itu ada untuk saling menerima, saling memberi. Kenapa kamu berpikir satu yang lebih bagus? Karena itu gengsimu, karena itu pride-mu. Saat kita memberi, kita lebih enak rasanya, lebih bangga rasanya. Ya, tapi tidak akan selalu ada di situ. Kita putar pelajarannya. Gitu. Oke. Declutter. Declutter itu beberes ya. Kamu akan merasakan lebih baik dan lebih fokus saat kamu punya waktu untuk membersihkan ruang hidupmu dan ruang kerjamu. Donasikan yang sudah tidak dipakai, seperti benda-benda itu, benda-benda yang kamu miliki. Pastikan untuk juga menjaga agar jadwalmu tidak kotor, tidak berantakan juga. Oke. Bersih-bersih, banyak bersih-bersih, banyak rapi-rapi di ruang kerja. Ya sih, itu juga aku ngerasa aku ngelakuin itu sih untuk bisa bangun mood ya, karena kan bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam mood itu kan. Dan untuk menambah bagus mood aku, ya aku beberes lah, aku tata lagi lah beberapa hal agar lebih meningkatkan produktivitasku dari dalam. Oke. Itu jadi tentang karir. Ada masanya kamu akan belajar minta bantuan, ada masanya kamu akan belajar untuk yakin pada dirimu dan pada visualisasimu. Ada masanya untuk bisa beberes. Karena salah satu cara untuk menerima dan memberikan ruang adalah merapikan. Selain mental kita, space kita juga, ruang kita juga, kita rapikan untuk bisa masuk si anugerah dan berkah itu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita buka dari spiritual growth-nya. Perkembangan spiritualnya. The ripple effect. Part of something bigger. Details are taken care of. Part of something bigger. Details are taken care of. Ripple effect itu kayak efek nyambung gitu loh. Kalau kita lempar batu di kolam, itu kan ada gelombangnya. Efek gelombang. Kamu akan menjadi bagian. Tadi juga bisa jadi ini, bagian besar dari komunitas atau kelihatan nih. Oke, ntar aku bahas. Ada bagian yang lebih besar dari mungkin diri kita itu kecil, tapi kalau kita bersatu kita akan jadi sebuah pergerakan. Kita bisa membangun gelombang besar. Ya,
Jadi kamu tidak perlu takut tidak punya peran di bumi ini. Kita akan selalu punya peran dengan misi kita, panggilan kita, sekecil apapun, sebesar apapun, tetap sama di mata Tuhan, karena semuanya punya tugas, semua punya fungsi. Ya, tanpa kita punya orang untuk ngurus rumah tangga saat kita kerja, babysitter misalnya, ART misalnya, kita nggak bisa fokus kerja. Kita mikirin anak kita, rumah kita, dan pada saat kita juga pengen punya rumah segede gedong, kita butuh bantuan bangunan untuk mewujudkannya. Semua punya fungsi, semua berjalan sebagaimana semesta harus berjalan. Tuh. Dan nanti kamu akan menemukan kamu juga bagian dari movement atau pergerakan yang tanpa disadari sangat penting untuk bumi ini. Oke. Beneath the surface, what's really driving you? True motives, breaking free. Di bawah permukaan, apa yang sebenarnya menggerakkan kamu? Motif sesungguhnya bebas, melepas kekangan gitu ya. Kalau ada motivasi yang tidak genuine atau tidak tulus, tidak sesuai dengan jalur spiritualmu, tidak sesuai dengan kebaikan tertinggimu, akan diungkap oleh semesta, akan dikasih tahu mengapa punya keputusan seperti itu, mengapa punya tindakan A, tindakan B, ada motivasi di baliknya itu. Dan jika itu tidak baik, maka waktunya untuk terbebas, melepaskan kekangan itu, agar tindakannya nanti lebih efektif, lebih murni, lebih sejati. Ya mungkin, tapi kita selalu bisa memperbaiki kok guys. Kalau kita di awal motivasinya misalnya, aduh gue pengen gue pengen buat video motivasi ya biar beken, misalnya gitu di awal, dan begitu dijalanin kamu betul-betul jatuh cinta dengan profesi itu, ya bisa ada pergeseran motivasi. Tadinya aku pikir ini untuk fun, untuk buat aku beken, tapi ternyata punya platform besar, membuat tanggung jawabku besar. Sekali salah bicara, dosaku bisa berkali lipat. Jadi aku lebih ingin membangun orang sesungguhnya sebisaku. Dan aku akan memilih kata-kata, juga bahasan yang betul-betul aku kuasai, yang betul-betul tidak omong kosong, yang betul-betul bisa dibuktikan, bla 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 bla. Gitu. Jadi memang di awal kadang-kadang motivasi kita melakukan sesuatu itu belum akurat, belum tepat, belum efektif. Tapi begitu kita jalanin, sometimes kita baru menemukan purpose-nya, alias tujuannya kita ngelakuin ini. Gitu. Ya, beberapa orang kayak gitu. Ada juga yang memang sudah sejak awal seperti aku disyarat untuk melakukan hal ini, tapi ya awalnya mungkin ada rasa, aduh kenapa sih? Tapi begitu dijalani, oh my god oh my god, gak akan kepikiran kalau gak jalan Tuhan untuk mengambil jalan seperti ini. Ya, gitu. Oke, next. The Pink Dolphin, si lumba-lumba pink. Celebration, fun, unbridled joy, open heart. Selebrasi, kesenangan, kebahagiaan, hati yang terbuka. Ada selebrasi sejalan dengan bottomnya ini. Selebrasi, party, selebrasi juga. Ini adalah ada seperti kemenangan ya untuk teman-teman ya. Ada seperti kebahagiaan, kepuasan karena ada yang terpenuhi. Ada jalan yang akhirnya dibuka. Ada hati yang juga akhirnya terbuka. Berbahagia dan menikmati hidup. Bagian spiritual adalah menjadi lebih ringan guys, bukan menjadi lebih berat. Berat itu di awalnya, waktu kita belum healing trauma kita, belum paham ini apa spiritual awakening ini, belum paham itunya, belum paham cara untuk membawanya ke
perilaku keseharian, itu di situ kompleksnya. Tapi begitu sudah, hati kita seharusnya akan lebih ringan, akan lebih enjoy, lebih banyak ketawa, lebih banyak bercanda, lebih bisa berbaur dengan bumi tanpa memberatkan orang lain gitu ya, tanpa memberatkan diri sendiri. Itu tujuannya untuk modern spirituality. Oke. Dan ini ada directing my focus on to what's driving creates more of what I want. Mengarahkan fokusku pada apa yang berhasil akan menciptakan lebih banyak hal yang aku mau. Ya, daripada berfokus pada apa yang gagal, pada kesalahan masa lalu. Salah satu kunci manifestasimu di 2024 adalah memfokuskan pada apa yang sudah berhasil dicapai. Mensyukuri itu. Berfokus, oke, aku udah bisa manifestasi ini. Memang belum yang utama sih yang aku manifestasikan, tapi yang ini sudah. Dan yang utama nih aku yakin dapat nanti. Ini kan masih intuisi ya, masih jalan ya. Oke, nanti dapat. Ya udah, aku fokuskan pada menikmati kesuksesan kecil ini dulu. Ya, dengan rasa syukur itu justru akan membuka jalan, mempermudahmu untuk membuka ke goal utama. Kecuali hidup mati jodoh, kita yang lain sebenarnya itu free will ya. Mau apapun itu, kita free will banget ngelakuinnya. Makan apa, karyanya gimana, bla 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 bla. Banyak free will tertentu yang bisa dilakukan, dan pilihlah yang membahagiakan daripada bawa beban lebih banyak ke dalam pikiran. Ya, jadi kunci manifestasi 2024 file 3 ini adalah memfokuskan, mengarahkan fokus pada apa yang berhasil, apa yang membahagiakanmu, maka itu akan menciptakan lebih banyak hal yang akan kamu dambakan datang. Oke. Dan coba kita lihat dari semesta, apalagi ini buat kehidupan dan hal lain. Untuk cinta nanti kita bahas di video lain, oke? Coming Desember juga. Tayang di Desember juga, don't worry. Here and now, ya. Ini sangat sejalan dengan ini. Directing my focus onto what's driving. Nggak terbebani ke masa depan, terkekang di masa lalu. Nggak. Jalani saat ini, sekarang. Mending, berbaikan, berdamai. Go the distance. Terus maju. I swear God. Bahkan di video terusannya ini. 1, 2, 3. Oke, energi union gede. Aku jadi gak sabar lihat nanti reading cintanya. Ngikut mulu. Dan ya memang sih, loyal heart di sini aku ngerti. Ini bagian dari koneksi spiritual. Bottomnya never ending story. Oke. Menariknya ini sumpah ini, dan The Devil juga ada ngikutin 1, 2 tuh. Herman gue di sini doang enggak, mantap. Mantap, tapi ada 8 of Swords. Oke. Here and now, fokus pada masa ini agar bisa memaafkan masa lalu, orang-orang di masa lalu, pada kesalahan diri di masa lalu, segala situasi yang gak ideal, karena kita gak punya kekuatan apa-apa untuk mengubah itu kan. Dan daripada kita membuang energi kita di hal yang tidak bisa kita apa-apain itu, lebih baik kita maju ke depan dan fokus apa yang bisa kita lakukan di hari ini dan di depan. Ya, biarkan semua itu jadi pelajaran. Biarkan masa sekarang jadi hadiah. Biarkan masa depan jadi impian. Gitu. Jadi berfokus di sana. Ini lebih kepada PL3 ini udah lebih mature ya ininya. Growth spiritualnya. Kalau PL2 itu kayak baru dan lagi struggling banget. Tapi kalau yang ketiga ini tuh udah tinggal kamu menjalani hari. Banyak yang sudah dipelajari sehingga manifestasinya akan semakin mudah, lancar. Kesabarannya akan berbuah. Belajar minta bantuan, belajar meminta bantuan teman, Tuhan, segala. Bebersih diri kayak orang yang sudah babak belur terus sekarang tinggal beberes gitu guys.
tinggal rapi-rapi diri. Iya. Dan hatimu jadi terbuka kan dengan adanya ini juga tadi Pink Dolphin ini, hatimu terbuka untuk menerima kasih. Karena hanya itu cara cinta bisa masuk saat hati kita di break ya, dipecahkan. Cinta bisa masuk. Dan di sini mengarah kepada cinta yang memang ditakdirkan untukmu, yang selalu setia padamu, yang akan menemanimu dalam perjalanan hidup ini ya, perjalanan spiritual ini, perjalanan finansial ini. Inner child healing juga bisa menyembuhkan sisi luka-luka dari masa kecil yang masih ke bawah-bawah sampai hari ini. Dan udah tinggal berbaikan aja, meneruskan hidup maju sambil percaya, setia kepada impianmu, pada intuisimu, dan setia untuk percaya bahwa di waktu terbaik Tuhan akan wujudkan semua. Karena itu sudah ada di dalam hatiku. Kata-kata bagus yang kayaknya gue bawa lagi nih ke sini adalah dari klienku, Mas Tony bilang gini, harapan adalah kesadaran yang mengintip takdir. Mantap. Bagus ya. Harapan adalah kesadaran yang mengintip takdir. So, peganglah harapan itu. Dan lepaskan yang sudah tidak baik. Orang-orang yang sudah tidak baik, tidak mendukung perkembanganmu dan malah buat stres. Lepaskan juga kesalahanmu. Lepaskan semuanya. Dan berfokuslah pada masa sekarang. Pada here and now. Untuk bisa mulai lebih jernih memvisualisasikan masa depan. Ada perasaan tidak bisa dipaksa. Orang lain, kita sendiri tidak bisa. Terus, kapan kejadiannya tidak bisa kita atur. Kita cuma bisa atur respon kita kan. Itu essence-nya. Itu perkembangannya. Tapi percaya ada yang sudah bisa. Sudah ada yang disiapkan untukmu, atau kamu bakal lebih kuat lagi hubungannya dengan pasangan. Oke, coba kita lihat charms-nya dari house in astrology ya. Eighth house Scorpio. Kamu lagi strong banget loh untuk narik duit ini. Selain dapat ini, karirmu, afirmasikan ya guys ya. Kita buat sugesti bagus, karirmu akan melesat, keuanganmu akan meningkat pesat, beberapa orang akan terkenal, beberapa orang akan semakin dikenal di bidangnya, dan jadi bahkan one of the best di sana. Gue terima juga. Terus ada juga perjalanan dengan cinta yang infinity. Aku nggak ngomong infinite love ya tahun ini. Di sini ada ya ini loyal heart yang ngikutin kemanapun kamu pergi, dan ini juga 8. 3 tambah 5 8. Kamu dapat 8. Kayak dapat hasil dari semua kerja kerasmu. Ini waktunya untuk menerima itu. Ya. Karena perkembangan spiritual dan supranaturalnya untuk pile 3 lebih stabil lagi. Udah banyak yang kamu lalui nih sampai bisa ada di titik kayak gini. 6 house, buset, keluar mulu. Rutinitas baru yang akhirnya ngebawa kamu lebih dekat sama versi idealmu. Orang-orang baru atau orang-orang yang sesuai dan akan selalu ada di keseharianmu. Perawatan diri, perawatan kesehatan, body, mind, and soul dengan cara yang paling pas untukmu. Komunikasi, Merkuri. Jangan biarkan logikamu terlalu kuat untuk menghentikan harapanmu. Karena kadang-kadang logika kita gitu kan, kalau belum kelihatan kita nggak bisa percaya. Ya, ini adalah ujian dari 3D gitu ya, untuk bisa semuanya harus nyata dulu baru kita bisa percaya ya. Memang gak gampang sih melihat percaya tanpa melihat, itu tidak mudah sama sekali. Tapi di sini intuisimu itu sudah ditakdirkan kuat, sudah banyak mengalami asam garam dari mungkin reinkarnasi dulu sehingga dia bisa dipercaya.
Tapi kapannya memang tidak bisa kita yang kontrol ya. Terutama hidup mati jodoh. Untuk ini satu lagi. Oke, selesai ya. 8 lagi. So, ya. Abundance is coming for you in form of money. Aku lihat ya. Money, cinta, perkembangan pesat, kestabilan emosional, emotional freedom. Congratulations. I'm happy for you. Oke. Kita tarik zodiak orang-orang yang akan datang atau zodiak mau untuk konfirmasi tambahan ya. 2024. Bisa jadi orang-orang penting di 2024 atau untuk konfirmasi untuk zodiakmu sendiri. Cancer, Scorpio, Virgo, Pisces. Oke. Lebih dekat dengan keluarga, beberapa orang akan berkeluarga, akan fokus pada keluarganya, pada dirinya sendiri, akan mungkin ngebangun keluarga jiwa baru yang lebih sesuai, lebih resonates. Terus juga ada Virgo, ini adalah untuk lebih mengurus diri, mengatur hari-hari, declutter ya. Setelah mungkin hancur-hancuran di awakening, hancur-hancuran, kita banyak kegiatan, kebiasaan yang akhirnya sangat jauh dari versi ideal kita. Kita mulai bisa perbaiki, kita mulai bisa atur lagi hari-hari kita dengan kita punya kendali gitu, tidak lagi di bawah kendali subconscious, alam bawah sadar terus-terusan. Pisces, pemahaman, kelembutan hati, cinta, memandang hidup lebih romantis lagi, lebih positif lagi dan indah, karena ya sudah mulai keluar dari defense mechanism atau si survival mode dan bisa melihat kebaikan dunia, kebaikan dalam segalanya. Oke, start ya. Aku dapat pesan untuk teman-teman yang belum berada di sini. Coba lihat juga pile 2 ya, yang masih dalam perjuangan luar biasa. Coba lihat juga pile 2. Karena ini di sini aku ngerasa yang maturity di spiritualnya sudah cukup baik, sudah belajar banget, sudah berkembang banget, dan memetik hasilnya itu tinggal tunggu waktu aja gitu. Oke, sekarang kita coba lihat untuk ini charms. I'm closing my eyes. Oh my god, are you guys going to get married or something? Dua-duanya ini from my first love. Love, lumba-lumba, kesetiaan, loyalty, cinta satu selamanya. Cinta pertama entah di kehidupan mana, atau ada cinta pertama mau akan kembali. Karena 2 cincinnya ya, mungkin kalian akan tunangan dan langsung menikah. Oke. Gue pakai deh. Nah, ini love sama lumba-lumba juga intelektual ya. Kalian akan nyambung secara intelektual. Ada komunikasi, ada panggilan-panggilan dari orang-orang yang sejiwa denganmu. Cinta. Ada cinta yang bergairah, ada gairah hidup kembali. Kebahagiaan kembali, ngelihat keseharian, tidak lagi terus mendung rasanya hati ini ya, tapi kembali ceria. Tuh cinta ya, bener ya, asli paling kencing nih Pak, paling kencang maksudnya file 3 ini untuk bisa manifest cinta yang dia harapkan. Ya, kuat banget. Karma, ada pembayaran karma. Ada buah dari karma baikmu akan diterima. Ada keuangan, uang, duta. Ini apa ya? Ini England atau apa ya? Australian. Lupa.
Australia, apa ada sesuatu tentang Australia yang berkaitan, dan ada bimbingan dari malaikat yang menyayangimu dan selalu menjagamu. Oh, keputusan untuk hidup sepenuhnya. Ya, hidup bahagia seperti Nine of Cups ini. Hidup memenuhi diri sendiri. Belajar di Third Eye Chakra. Belajar untuk mengendalikan kekuatan mata ketiga kita. Tidak sembarang untuk memutuskan, untuk menyampaikan, untuk bertindak kalau belum diproses. Akan ada kebijaksanaan di sana. Ya, bisa beli perhiasan baru, bisa juga ini pertunangan, bisa juga ya keuangan kuat ya guys ya untuk kalian ya di pile ini. Karir kalian itu akan bagus banget. Amin. Oke, kita coba masuk ke chakra, ke reading terakhirnya yaitu chakranya. Dia kayak dagang daging gak? Oke. The Strongest Chakra 2024 file 3. Oke, video terusannya ada di untuk pemesanannya ada di sana ya. Mantap kalian. Mantap kali guys. Solar plexus chakra yang di ulu hati ya. Chakra yang di ulu hati. Manifestation, manifestasi. Manifestasi ini adalah buah dari kepercayaan diri dan keyakinan. What else can I say? Kamu memang sedang menjalani karma baikmu untuk menerima semua kebaikan dari dunia, dari hasil kerja kerasmu, kesabaranmu, kekuatanmu, keyakinanmu yang tidak pudar, diuji dalam segi apapun. Hanya ada kemunduran sesaat yang tidak akan menghentikanmu untuk maju, karena kamu selalu begitu. Berhenti sekali, oke, gue capek banget ini kayaknya memegang harapan ini, oke, ditinggalkan, dibalikin lagi sama semesta. Enggak, ini punya lu, cuman waktu itu belum waktunya. Gitu kan. Nah, manifestasi ini secara effortlessly, secara soft power, bukan yang gue akan scripting, no. Kalian sudah embodying ini sudah ada di energi kalian. Congrats, this is one of the best reading untuk yang pernah gue lakukan 5 tahun di reading untuk tahun depannya ya. Ini one of the best karena aku merasakan di sini orang-orangnya udah kayak oke, sudah gue jalanin hidup, tetap percaya, semakin kenal diri sendiri, semakin tahu apa yang dimau, semakin ngerti, semuanya akan berjalan indah pada akhirnya karena semua pertumbuhan itu tetap buat aku. So, dengan energi sesantai itu malah semuanya akan terwujud tanpa ngoyok sekalipun, tanpa ngelowa membabi buta. Enggak, karena apa? Belief, kepercayaannya, kepercayaan dirinya sudah ada di gelombang elektromagnetikmu, sehingga yang datang pun akan yang indah-indah ya. So congratulations, I'm so happy. Kamu kalau mau diafirmasi lagi, sugesti lebih positif, aku udah baca tadi sebelumnya ya si video terusan untuk 2024. So ada kontaknya Mbak Yukta, Kak Yukta, di komentar yang aku pin atau di box deskripsi ada nomornya. Dan juga untuk reading atau sesi coaching aku selalu buka di awal bulan ya, jadi silahkan daftar. Nomornya juga ada di box deskripsi atau tadi di video tuh setelah intro. So aku untuk part ini kita kasih love-nya warna tadi kuning udah ya kayaknya ya, PL1 ya. Love-nya warna pink aja deh karena happy aku. Love-nya warna pink, kata-katanya manifestation. Alright, manifestation. Okay guys, thank you so much ya for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk afirmasikan, sugestikan, masukkan ke alam bawah sadar, terutama reading indah ini ya. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video lainnya. Thank you so much, love and light.